bersama saya, Febri Hands. Selamat siang Ibu, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai anatomi fisiologi pada tubuh manusia, sistem endokrin yang di dalamnya terdapat fungsi dari bagian-bagian sistem endokrin. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon pada tubuh manusia. Sistem endokrin ini juga kita kenal dengan nama hormon. Hormon ini bekerja dalam mengatur metabolisme pada tubuh, mengatur perkembangan, serta mengatur pertumbuhan. Di saat ini saya sudah memiliki dua gambar, yaitu sistem endokrin pria dan sistem endokrin wanita. Yang pertama itu saya akan membahas pada sistem endokrin pria. Di sini yang pertama terdapat hipotalamus. Hipotalamus berasal dari dua kata Yunani yang diterjemahkan di bawah talamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon. Fungsi dari hipotalamus ini yaitu yang pertama mengontrol suhu tubuh, mengontrol rasa lapar, dan yang terakhir yaitu mengontrol rasa haus. Kita akan masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu terdapat jaringan kelenjar pineal atau yang kita kenal dengan badan pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Letaknya di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah, seperti sebuah cemara. Ukuran dari kelenjar pineal ini yaitu seperti sebutir beras, yaitu 5-8 mm. Fungsi dari kelenjar pineal yaitu yang pertama untuk mengatur sekresi internal, yang kedua untuk menghasilkan hormon melatonin, dan yang ketiga yaitu untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu terdapat kelenjar pituitari atau yang kita kenal dengan kelenjar hipofisis. Hipofisis berasal dari bahasa Yunani, hipo yang artinya di bawah dan fisis yang artinya perkembangan. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak. Besarnya 10 kali 13 kali 6 mm dan berat kelenjar hipofisis ini sekitar 0,5 gram. Di dalam kelenjar hipofisis terdapat 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Fungsi dari kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari yaitu yang pertama untuk mengatur sekresi hormon, yang kedua untuk mempengaruhi kelenjar lainnya, dan yang ketiga yaitu untuk mengatur proses pertumbuhan. Bagian yang selanjutnya yaitu terdapat kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher bagian bawah yang melekat pada dinding leher. Kelenjar tiroid ini berfungsi untuk yang pertama untuk mengatur kecepatan tubuh, yang kedua untuk mengatur protein, dan yang ketiga yaitu untuk mengatur sensitivitas terhadap hormon lainnya. Di dalam kelenjar tiroid ini juga terdapat 2 lobus, yaitu yang pertama lobus dextra dan yang kedua yaitu lobus sinistra. Bagian yang selanjutnya yaitu ada paratiroid. Ini adalah paratiroid. Paratiroid adalah selaput yang berada di atas yang membungkusi kelenjar tiroid.
Fungsi dari kelenjar paratiroid ini yang pertama untuk mengatur kadar kalsium, yang kedua untuk sebagai penghasil hormon. Bagian yang selanjutnya yaitu terdapat timus. Ini adalah timus. Timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang dada dan di antara paru-paru. Fungsi dari kelenjar timus ini yaitu untuk memproduksi sel darah putih. Bagian yang selanjutnya yaitu terdapat adrenals. Ini adalah adrenals. Adrenals berbentuk ceper dan terdapat pada bagian atas ginjal. Jadi ini adalah ginjal, sedangkan adrenalsnya berada di atasnya. Yang berbentuk ceper ini adalah adrenals. Fungsi adrenals ini terdapat dua pasang, yaitu di sebelah sini dan sini, yang beratnya sekitar 5-9 gram. Fungsi dari adrenal ini yaitu untuk bertanggung jawab dalam memproduksi hormon, yang kedua untuk mengatur metabolisme pada tubuh, dan yang ketiga yaitu untuk mensekresi hormon. Kelenjar yang selanjutnya yaitu ada kelenjar pankreas. Ini adalah kelenjar pankreas. Terletak di kuadran kiri di atas perut, dan bagian kepala menempel pada organ duodenum. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon eksokrin, dan yang kedua yaitu menghasilkan hormon endokrin. Bagian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu kelenjar kelamin. Di saat ini kelenjar kelamin pada pria yaitu testis. Testis adalah kelenjar kelamin pria yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan untuk memproduksi hormon testosteron. Ya, kita akan lanjut pada bagian sistem endokrin pada wanita. Di saat ini, bagian-bagiannya sama halnya dengan sistem endokrin pada pria, tetapi perbedaannya terdapat pada jenis kelamin. Pada sistem endokrin pada pria, terdapat jenis kelamin yaitu testis. Sedangkan pada sistem endokrin pada wanita, terdapat jenis kelamin yaitu ovarium. Ini adalah ovarium. Ovarium ini adalah induk kelamin kelenjar dan juga kelenjar kelamin pada wanita. Fungsi dari ovarium ini yaitu yang pertama untuk memproduksi sel telur, dan yang kedua untuk menghasilkan hormon yaitu hormon steroid, peptida, dan ekstrogen. Demikian presentasi saya di saat ini. Selamat siang dan shalom.